Banyak orang bilang Naruto adalah cerita tentang kerja keras, persahabatan, dan tekad baja. Tapi kalau lo lihat lebih dalam, ini sebenarnya cerita tentang satu orang yang terlalu banyak diam, terlalu sering memaafkan, dan terlalu takut ambil keputusan. Namanya Hiruzen Sarutobi, Hokage ketiga, legenda Konoha. Tapi bohong. Biang kerok dari sebagian besar masalah di dunia ninja. Pembohong, kau pembohong. Lo pikir gua lebay? Yuk kita buka satu persatu dosa-dosa Hiruzen yang entah kenapa selalu dianggap bijak. Padahal kerjaannya cuma jadi kakek-kakek yang duduk diem di belakang meja sambil ngisep pipa. Bagian 1, membiarkan Danzo berkeliaran. Ini orang literally punya pasukan pribadi yang ilegal. Root. Mereka nyulik anak-anak, cuci otak, bikin eksperimen, dan membantai siapapun yang dianggap mengancam stabilitas. Versi dia sendiri. Danzo itu bukan ninja, dia politisi psikopat. Dan Hiruzen tahu itu. Dia tahu semuanya. Tapi apa yang dia lakukan? Danzo temanku sejak kecil, biarkan saja dia begitu. Lah, jadi kalau temen lo nyulik anak kecil buat dijadiin pasukan pribadi, lo diem aja? Kalau sejak awal Root dibubarin, mungkin gak ada Itachi yang harus membantai klan. Mungkin gak ada Sai yang trauma. Tapi Hiruzen, diameter nonton. Ngisep pipa sambil mikir, semoga semua baik-baik saja. Bagian 2, gagal lindungi Naruto. Yang satu ini udah sering kita bahas, tapi tetap harus diulang. Hiruzen membiarkan Naruto hidup sendiri. Bukan cuma sendiri, tapi juga miskin, lapar, dibenci satu desa, dan tanpa perlindungan khusus. Padahal dia itu anak dari Hokage keempat dan Kushina Uzumaki, 2 pahlawan Konoha. Tapi apa yang Naruto dapat? Apartemen bobrok, susu basi, ramen tiap hari. Gak ada mentor, gak ada perlindungan dari Anbu. Hiruzen datang cuman pas ulang tahun, kasih uang dan bilang, semangat ya. Gila, kalau lo kira Naruto kuat karena dilatih sejak kecil, lo salah. Dia kuat karena dia gak punya pilihan. Dan semua itu karena Hiruzen sengaja membiarkannya tumbuh sendiri. Bagian 3, gagal menangani klan Uchiha. Klan Uchiha itu salah satu pilar Konoha, tapi mereka terpinggirkan secara sistematis, dituduh dalang serangan Kyuubi, dipaksa tinggal di pinggiran desa, diperlakukan kayak musuh dalam selimut. Klan Uchiha minta dialog, mereka mau keadilan. Tapi apa yang Hiruzen lakukan? Aku akan mencoba berbicara dengan mereka. Dan dia bicara, tapi nggak ada tindakan. Sampai akhirnya Danzo menyuruh Itachi membantai semuanya. Bisa aja Hiruzen bikin reformasi. Bisa aja dia tarik Danzo dari urusan Uchiha. Tapi dia nggak berani. Karena bagi Hiruzen, kedamaian itu lebih penting daripada keadilan. Dan karena itulah satu klan punah. Bagian 4, gagal tangani Orochimaru. Orochimaru adalah muridnya, bukan ninja biasa. Ini jenius kelas atas, kandidat Hokage, dan teman seperjuangan. Tapi waktu dia ketahuan nyulik dan eksperimen ke manusia, Hiruzen malah bilang, jangan, biarkan dia pergi, dia masih muridku. Serius? Lo tahu murid lo nyulik orang buat dijadikan zombie uji coba dan lo malah lepasin. Dan karena keputusan lemah itu, Orochimaru jadi ancaman besar selama bertahun-tahun. Bahkan dia nyerang Konoha dan Hiruzen harus bayar dengan nyawanya sendiri. Apakah ironis? Enggak, itu bukan takdir. Itu kelalaian yang dikasih label kebijaksanaan. Bagian 5, kepemimpinan yang buruk. Hokage seharusnya pemimpin, pelindung, dan pemecah masalah. Tapi Hiruzen justru banyak mengulur waktu, terlalu baik ke teman, dan terlalu percaya ke sistem. Dia nggak berani tegas ke Danzo, nggak cepat ambil keputusan soal Uchiha, dan terlalu pasrah soal Orochimaru. Nggak heran kalau di masa pensiunnya, Konoha malah makin kacau. Ada Root yang ilegal, ada Jinchuriki yang ditelantarkan,
Ada anak-anak jenius yang nggak dibina. Ada pengkhianatan bertubi-tubi. Semua itu bisa dicegah kalau Hokage ketiga bertindak lebih awal. Tapi sayangnya, Hiruzen lebih suka merenung daripada mengambil risiko. Penutup, pahlawan atau beban. Gua nggak bilang Hiruzen nggak pernah berbuat baik. Tapi kalau lo lihat dengan jujur, sebagian besar krisis besar di Naruto punya benang merah. Keputusan Hiruzen. Dia terlalu sayang sama masa lalu dan terlalu takut dengan masa depan. Jadi sekarang setelah lo tahu semua ini, masih mau bilang Hiruzen itu profesor bijak yang dihormati semua orang? Atau lo sadar dia adalah penyebab utama dari tragedi terbesar dalam dunia ninja? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Siapa yang lebih layak jadi Hokage waktu itu? Dan kalau Hiruzen gak korup kebijakan, mungkin dunia ninja gak perlu perang dunia keempat.